Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ananda, NIM 22230044 dari Prodi Akuntansi kelas khusus. Saya akan mempresentasikan tugas 5 Seminar Akuntansi Keuangan tentang Accounting Conservative. Dengan judul artikel yaitu From Corporate Emission to Financial Statement, Understanding Accounting Conservative in the Wake of Carbon Risk. Pendahuluannya yaitu perubahan iklim global dan meningkatnya emisi karbon telah memicu kekhawatiran besar terhadap tanggung jawab lingkungan perusahaan. Tekanan dari regulator dan investor semakin kuat agar perusahaan mengintegrasikan risiko karbon dalam laporan keuangan mereka. Lembaga seperti International Sustainability Standard Board melalui IFRS kini mewajibkan pengungkapan risiko terkait iklim dalam laporan keuangan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana risiko karbon mempengaruhi konservatisme akuntansi bersyarat. Penulis berargumen bahwa perusahaan dengan tingkat risiko karbon yang tinggi cenderung lebih konservatif dalam pelaporan keuangan guna mengurangi asimetri informasi, meningkatkan kredibilitas, dan mengantisipasi ketidakpastian masa depan. Selain itu, penelitian ini juga meneliti apakah tata kelola perusahaan dan kepemilikan institusional dapat memperlemah hubungan antara risiko karbon dan konservatisme akuntansi. Metodologi penelitian ini menggunakan data lintas negara dengan total 7.636 observasi perusahaan tahun dari 209 negara dengan periode 2007 hingga 2019. Data emisi karbon diperoleh dari Carbon Disclosure Project. Sedangkan data keuangan dan pasar saham berasal dari Workscope dan DataStream. Variabel utamanya variabel dependen yaitu Conditional Accounting Conservative, diukur menggunakan model Kahn dan Watts. Variabel independen carbon rates diukur dengan logaritma natural total emisi karbon. Variabel moderasi corporate governance nilai 1 jika tata kelola perusahaan di atas median. Institutional ownership nilai 1 jika proporsi kepemilikan institusional di atas median. Metode analisis ordinary least squared OLS dengan robust standard error dan kontrol untuk efek tahun industri dan negara. Selain itu, penelitian ini memasukkan sejumlah variabel kontrol seperti ukuran perusahaan, leverage, market to book ratio, R&D intensity, CRR performance, dan tingkat pertumbuhan penjualan. Hasil dan pembahasan. Hasil empiris menunjukkan bahwa carbon risk berpengaruh positif signifikan terhadap konservatif akuntansi. Perusahaan dengan emisi karbon tinggi lebih konservatif dalam pelaporan keuangan untuk mengantisipasi risiko hukum, regulasi, dan reputasi. Setiap kenaikan satu satuan dalam log emisi karbon meningkatkan skor konservatisme sebesar 0,027. Hal ini berarti risiko karbon berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kehati-hatian dalam pelaporan laba. Peran moderasi tata kelola perusahaan. Hubungan positif antara risiko karbon dan konservatisme melemah pada perusahaan dengan tata kelola yang kuat. Artinya, mekanisme pengawasan internal yang efektif mampu mengurangi kebutuhan untuk bersikap konservatif secara berlebihan karena transparansi informasi sudah meningkat. Peran moderasi kepemilikan institusional. Hasil yang serupa ditemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional tinggi menunjukkan hubungan yang lebih lemah antara risiko karbon dan konservatisme. Investor institusional berperan aktif dalam pengawasan sehingga mengurangi kebutuhan perusahaan untuk menggunakan konservatisme sebagai sinyal kredibilitas. Analisis tambahannya, hubungan antara risiko karbon dan konservatisme semakin kuat setelah Perjanjian Paris 2015 di negara-negara dengan sistem perdagangan emisi serta tata kelola nasional yang baik. Ini menunjukkan bahwa tekanan regulasi global memperkuat perilaku kehati-hatian akuntansi perusahaan dalam menghadapi risiko karbon. Kesimpulan dari artikel ini yaitu, penelitian ini menyimpulkan bahwa risiko karbon memiliki pengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi bersyarat. Perusahaan dengan emisi karbon tinggi cenderung mengakui kerugian lebih cepat dan berhati-hati dalam melaporkan keuangan keuntungan sebagai bentuk mitigasi terhadap ketidakpastian dan tekanan pasar terkait iklim. Namun, pengaruh tersebut berkurang pada perusahaan dengan tata kelola yang kuat dan kepemilikan institusional tinggi, karena mekanisme pengawasan internal dan eksternal sudah cukup untuk menjaga kredibilitas laporan. Hasil ini menegaskan bahwa faktor lingkungan, khususnya risiko karbon, telah menjadi bagian integral dari praktik pelaporan keuangan. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam literatur akuntansi dengan menghubungkan isu keberlanjutan dengan perilaku konservatisme akuntansi lintas negara. Baik, itulah hasil presentasi dari artikel saya.
Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.